Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Babul Khair dari kelas Fisika B dengan NIM 60400123002. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pemodelan fenomena fisika dengan menggunakan konsep kalkulus. Fisika dan fisika memiliki hubungan yang sangat erat sejak lama. Sejak zaman Yunani kuno, para filsuf seperti Pythagoras dan Aristoteles telah meletakkan hubungan antara matematika dan studi tentang alam semesta. Hubungan yang lebih erat muncul ketika Galileo mulai melakukan eksperimen dan pengukuran kuantitatif, serta Johannes Kepler menemukan hukum-hukum gerak planet dengan pendekatan matematis. Yang pertama, kita akan membahas turunan. Turunan merupakan konsep utama dalam kalkulus diferensial. Turunan suatu fungsi pada dasarnya mendefinisikan laju perubahan fungsi tersebut terhadap variabel bebasnya. Dalam fisika, turunan sering digunakan untuk menentukan kecepatan atau laju perubahan posisi, percepatan, laju perubahan momentum, gradien potensial, dan lain sebagainya. Sebagai contoh, kecepatan adalah turunan pertama posisi terhadap waktu. Percepatan merupakan turunan kedua posisi terhadap waktu. Dalam mekanika Newton, gaya diturunkan dari potensial sebagai gradiennya. Persamaan gerak yang menggambarkan berbagai fenomena fisika biasanya melibatkan pertidaksamaan dan persamaan diferensial yang harus dipecahkan. Turunan pertamanya adalah laju perubahan posisi terhadap waktu, yang merupakan definisi kecepatan secara matematis dirumuskan F atau T sama dengan ds per dt. Yang kedua ada konsep integral. Konsep integral digunakan bersama turunan dalam banyak persoalan fisika. Integral merupakan operasi penjumlahan atau pengintegrasian fungsi. Luas di bawah kurva kecepatan merupakan integral kecepatan terhadap waktu untuk mendapatkan perpindahan. Kerja merupakan integral gaya terhadap perpindahan, usaha, momentum, impuls, yang juga melibatkan konsep integral. Dalam kasus banyak partikel atau kontinum, konsep integral diperluas menjadi integral lipat atau integral 3 dimensi untuk menghitung besaran-besaran seperti massa, pusat massa, momen inersia, potensial listrik, medan magnet, dan lain-lain. Kasus khusus multidimensi sangat penting dalam pemodelan sistem kontinum seperti fluida dan padatan. Integral merupakan operasi yang sebaliknya dari turunan. Jika turunan menghitung laju perubahan, maka integral menghitung total perubahan atau akumulasi perubahan. Secara intuitif, integral mempresentasikan luas di bawah kurva fungsi. Misalkan fx menyatakan laju perubahan sesuatu terhadap x. Integral fx dx akan memberikan total perubahan tersebut. Contoh konkret, jika ft adalah kecepatan sebuah benda terhadap waktu, maka integral s sama dengan integral f t kali dt. Yang ketiga adalah persamaan diferensial. Persamaan diferensial adalah model matematika yang sangat ampuh dalam fisika karena menggabungkan hubungan fungsional dan dinamika perubahan berbagai variabel seperti posisi, kecepatan, suhu, tegangan, arus, populasi, dan lainnya terhadap waktu maupun variabel bebas lainnya. Persamaan diferensial biasa muncul langsung dari hukum fisika seperti hukum Newton, hukum Hooke, hukum pendinginan Newton, persamaan gelombang, dan persamaan Maxwell. Dengan demikian, konsep-konsep kalkulus seperti turunan, integral, dan persamaan diferensial menjadi alat baku dalam fisika matematis. Kalkulus menggabungkan pemodelan dan prediksi kuantitatif berbagai fenomena alam yang diselidiki dalam bidang mekanika, termodinamika, elektromagnetika, optik, relativitas, dan fisika modern lainnya termasuk fisika kuantum. Persamaan diferensial adalah persamaan yang menghubungkan suatu fungsi dengan turunannya. Bentuk umum persamaan diferensial orde 1 adalah dy per dx sama dengan f x y. Sedangkan bentuk umum persamaan diferensial orde 2 d2y per dx2 sama dengan f x y dy per dx.
Nah, itulah tadi beberapa pemodelan fenomena fisika dengan menggunakan konsep kalkulus. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.